Berita tentang kenaikan gaji pensiunan PNS tahun 2026 kembali ramai dibicarakan dan bukan tanpa alasan. Dalam beberapa hari terakhir, banyak beredar potongan informasi, judul sensasional, hingga pesan berantai di grup WhatsApp yang membuat para pensiunan bertanya-tanya. Apakah benar gaji pensiun akan naik? Kalau iya, kapan mulai berlaku? Dan yang paling penting, apakah ini sudah resmi atau hanya wacana? Situasi seperti ini wajar terjadi, terutama ketika kondisi ekonomi masih terasa menantang. Harga, kebutuhan pokok belum sepenuhnya stabil, dan para pensiunan tentu berharap ada kepastian yang bisa dipegang bukan sekadar janji atau kabar setengah benar. Yang membuat isu ini semakin menarik perhatian adalah karena pemerintah sendiri akhirnya angkat bicara. Bukan hanya satu pernyataan, melainkan klarifikasi resmi yang menjelaskan posisi negara terkait gaji pensiunan PNS 2026. Namun sayangnya tidak semua penjelasan itu sampai secara utuh ke masyarakat. Banyak informasi yang terpotong, disalahartikan, bahkan dicampur dengan opini yang tidak memiliki dasar kebijakan yang jelas. Akibatnya muncul harapan berlebihan di satu sisi, dan kekecewaan di sisi lain, ketika realitas tidak sesuai dengan kabar yang beredar. Padahal, jika kita melihat lebih dalam, isu kenaikan gaji pensiunan ini tidak berdiri sendiri. Ada kaitannya dengan kondisi APBN, arah kebijakan fiskal pemerintah, keberlanjutan pembayaran pensiun jangka panjang, serta upaya negara menjaga kesejahteraan para abdi negara yang telah puluhan tahun mengabdi. Pemerintah tentu tidak bisa mengambil keputusan secara sembarangan, karena setiap kebijakan harus mempertimbangkan jutaan penerima manfaat, termasuk pensiunan PNS, TNI, dan Polri. Disinilah pentingnya memahami informasi secara utuh dan berdasarkan sumber resmi. Klarifikasi pemerintah tentang gaji pensiunan 2026 sebenarnya memberikan gambaran yang cukup jelas. Asalkan kita mau mencermatinya dengan tenang tanpa terbawa emosi oleh judul-judul bombastis. Ada penjelasan tentang apa yang sedang dikaji, apa yang sudah diputuskan, dan apa yang masih dalam tahap pembahasan. Semua ini penting agar para pensiunan tidak terjebak pada ekspektasi yang keliru. Melalui pembahasan ini, kita akan mengurai fakta sebenarnya di balik sorotan kenaikan gaji pensiunan PNS 2026. Apa yang benar-benar disampaikan pemerintah dan bagaimana seharusnya para pensiunan menyikapi informasi ini dengan bijak. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk memberi harapan kosong, tetapi untuk memberikan gambaran yang jujur, realistis, dan bisa dijadikan pegangan di tengah derasnya arus informasi yang sering kiali membingungkan. Setelah memahami gambaran awal dan klarifikasi pemerintah yang mulai membuka tabir soal isu kenaikan gaji pensiunan PNS 2026, sekarang saatnya kita membahas lebih dalam dengan kepala dingin dan sudut pandang yang realistis. Banyak pensiunan yang selama ini merasa informasi soal kebijakan sering terdengar jauh, rumit, dan kadang seperti tidak menyentuh kehidupan sehari-hari. Padahal setiap kebijakan yang berkaitan dengan pensiun sangat dekat dengan dapur, kebutuhan bulanan, biaya kesehatan, dan rasa aman di masa tua. Itulah sebabnya isu ini tidak pernah sepi dari perhatian, karena menyangkut kelangsungan hidup yang nyata, bukan sekadar angka di atas kertas. Pemerintah sendiri memahami bahwa pensiunan PNS adalah kelompok yang harus dijaga kesejahteraannya. Mereka bukan hanya penerima manfaat pasif, melainkan bagian dari sejarah panjang pelayanan publik di negeri ini. Puluhan tahun bekerja, mengabdi di berbagai daerah, menghadapi dinamika tugas dan tanggung jawab, tentu meninggalkan harapan bahwa negara tidak akan melepas tangan setelah masa tugas berakhir. Oleh karena itu, ketika isu kenaikan gaji pensiunan mencuat, wajar jika perhatian publik, khususnya para pensiunan, langsung tertuju ke sana. Namun yang sering luput dipahami adalah bagaimana proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintah pusat. Kenaikan gaji baik untuk ASN, aktif maupun pensiunan, tidak bisa diputuskan hanya berdasarkan satu faktor. Ada proses kajian panjang yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, Bappenas, hingga Pertimbangan Fiskal Nasional. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.
Pemerintah harus memastikan bahwa pembayaran pensiun tidak bermasalah di masa depan, karena pensiunan bukan hanya yang ada hari ini, tetapi juga jutaan ASN yang akan pensiun di tahun-tahun mendatang. Dalam klarifikasi resminya, pemerintah menegaskan bahwa isu kenaikan gaji pensiunan 2026 masih berada dalam konteks pembahasan dan kajian. Artinya, belum ada angka pasti yang bisa diumumkan secara resmi ke publik. Pernyataan ini penting untuk dipahami dengan jernih, karena banyak informasi yang beredar seolah-olah keputusan sudah final dan tinggal menunggu waktu pencairan. Padahal pemerintah justru ingin menenangkan situasi agar masyarakat tidak terjebak pada kabar yang belum tentu benar. Banyak pensiunan yang kemudian bertanya, jika masih dikaji, mengapa isu ini begitu sering muncul? Jawabannya sederhana, karena setiap penyusunan APBN selalu membuka ruang diskusi mengenai belanja negara, termasuk belanja pegawai dan pensiun. Tahun 2026 dipandang sebagai tahun yang strategis karena menjadi bagian dari arah kebijakan jangka menengah pemerintah, termasuk target pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, dan reformasi sistem kesejahteraan aparatur negara. Dalam konteks itulah, gaji pensiunan kembali menjadi sorotan. Yang perlu dipahami, kenaikan gaji pensiunan tidak selalu identik dengan kenaikan langsung dalam bentuk persentase besar. Pemerintah memiliki berbagai skema untuk meningkatkan kesejahteraan pensiunan, mulai dari penyesuaian berkala, perbaikan mekanisme pembayaran, hingga penguatan perlindungan sosial dan layanan kesehatan. Jadi, ketika pemerintah berbicara soal kesejahteraan pensiunan, itu tidak selalu berarti angka gaji naik sekian persen, tetapi bisa juga dalam bentuk kebijakan pendukung yang dampaknya terasa dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, para pensiunan juga menghadapi realitas ekonomi yang tidak mudah. Harga kebutuhan pokok yang naik perlahan, biaya kesehatan yang cenderung meningkat seiring bertambahnya usia, serta kebutuhan keluarga yang kadang masih harus ditopang membuat setiap tambahan penghasilan menjadi sangat berarti. Pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi ini, dan itulah mengapa isu pensiun selalu masuk dalam agenda pembahasan kebijakan fiskal. Namun sekali lagi, kebijakan harus diambil dengan hati-hati agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Klarifikasi pemerintah juga menyinggung soal komitmen menjaga daya beli pensiunan. Ini adalah istilah yang mungkin terdengar teknis, tetapi maknanya sangat sederhana. Daya beli berarti kemampuan pensiunan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan penghasilan yang diterima. Jika harga-harga naik sementara penghasilan tetap, maka daya beli turun. Pemerintah berupaya agar hal ini tidak terjadi secara drastis. Salah satu caranya adalah dengan menyesuaikan berbagai komponen kebijakan, termasuk pensiun, subsidi, dan program bantuan lainnya. Dalam beberapa kesempatan, pejabat terkait juga menekankan pentingnya keberlanjutan fiskal. Ini bukan sekadar jargon ekonomi, melainkan prinsip agar keuangan negara tetap sehat. Jika negara memaksakan kenaikan gaji tanpa perhitungan matang, dampaknya bisa dirasakan oleh generasi berikutnya, termasuk anak dan cucu para pensiunan. Oleh karena itu, pemerintah memilih jalan yang lebih hati-hati. Meskipun langkah ini kadang dianggap lambat oleh sebagian masyarakat. Di tengah kondisi ini, peran informasi yang akurat menjadi sangat penting. Banyak pensiunan yang mengaku bingung karena setiap hari menerima pesan berbeda-beda. Hari ini dikabarkan gaji naik besar, besok disebut batal, lusa muncul lagi kabar rapel. Situasi seperti ini tentu melelahkan secara emosional. Pemerintah melalui klarifikasi resminya ingin mengajak masyarakat untuk kembali pada sumber informasi yang terpercaya dan tidak mudah terpancing oleh kabar yang belum jelas asal-usulnya. Perlu juga dipahami bahwa kebijakan pensiun tidak bisa dilepaskan dari reformasi sistem pensiun secara keseluruhan. Selama ini, pemerintah terus mengevaluasi bagaimana sistem pensiun dapat lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Ada pembahasan tentang skema pendanaan, peran negara, dan kontribusi selama masa kerja. Semua ini bertujuan agar pensiunan benar-benar mendapatkan haknya tanpa membebani sistem keuangan negara secara berlebihan. Bagi para pensiunan, yang terpenting sebenarnya adalah kepastian.
Kepastian bahwa hak pensiun dibayarkan tepat waktu, tidak ada keterlambatan, dan nilainya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan gaji tentu menjadi harapan, tetapi kepastian dan stabilitas seringkali jauh lebih menenangkan. Pemerintah menyadari hal ini dan berupaya menjaga kepercayaan para pensiunan melalui komunikasi yang lebih terbuka. Meskipun belum semua harapan bisa dipenuhi dalam waktu singkat. Dalam konteks tahun 2026, pemerintah juga melihat tantangan global dan domestik yang harus dihadapi. Kondisi ekonomi dunia yang belum sepenuhnya stabil, dinamika harga energi, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Semua ini mempengaruhi ruang fiskal yang tersedia untuk kebijakan seperti kenaikan gaji pensiunan. Oleh karena itu, setiap keputusan harus mempertimbangkan banyak aspek, bukan hanya satu kepentingan. Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa pensiunan tetap menjadi prioritas. Ini bukan sekadar pernyataan normatif, tetapi tercermin dari alokasi anggaran pensiun yang terus dijaga setiap tahun. Meskipun tidak selalu disertai kenaikan signifikan, komitmen pembayaran pensiun tidak pernah diabaikan. Ini menjadi bukti bahwa negara tetap hadir bagi para pensiunan meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Bagi para pensiunan yang saat ini menanti kepastian soal 2026, sikap terbaik adalah tetap mengikuti perkembangan informasi resmi dan menjaga ekspektasi secara realistis. Harapan tentu boleh, tetapi sebaiknya dibangun di atas fakta, bukan rumor. Dengan memahami proses dan pertimbangan yang dilakukan pemerintah, setidaknya kita bisa melihat gambaran besar dan tidak mudah kecewa ketika kabar yang beredar tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Pada akhirnya, pembahasan soal kenaikan gaji pensiunan PNS 2026 bukan hanya soal angka, tetapi soal hubungan antara negara dan warganya yang telah mengabdi. Pemerintah berusaha menyeimbangkan antara penghargaan terhadap jasa para pensiunan dan tanggung jawab menjaga keuangan negara. Di sisi lain, para pensiunan berharap negara terus hadir dan mendengarkan suara mereka. Di titik inilah dialog dan klarifikasi menjadi sangat penting agar tidak ada kesalahpahaman yang berlarut-larut. Dengan memahami semua ini, para pensiunan diharapkan bisa lebih tenang menyikapi setiap kabar yang muncul. Tahun 2026 memang masih di depan mata, dan banyak hal bisa berubah seiring waktu. Namun, satu hal yang perlu dipegang adalah bahwa kebijakan tidak dibuat secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang mempertimbangkan kepentingan banyak pihak. Selama komunikasi tetap terjaga dan informasi resmi terus diikuti, para pensiunan tidak perlu merasa sendirian menghadapi ketidakpastian ini. Kedepan, pemerintah juga diharapkan terus meningkatkan kualitas komunikasi publik, khususnya terkait isu-isu sensitif seperti pensiun. Informasi yang jelas, jujur, dan mudah dipahami akan sangat membantu meredam spekulasi dan keresahan. Para pensiunan tidak menuntut hal yang berlebihan. Mereka hanya ingin kejelasan dan perlakuan yang adil. Jika komunikasi ini bisa terwujud dengan baik, maka kepercayaan antara pemerintah dan para pensiunan akan semakin kuat. Sebagai penutup pembahasan ini, penting untuk diingat bahwa masa pensiun adalah fase kehidupan yang seharusnya dijalani dengan tenang dan bermartabat. Kebijakan negara termasuk soal gaji pensiunan seharusnya mendukung hal tersebut. Meskipun tidak semua harapan bisa langsung terwujud, langkah-langkah yang diambil pemerintah menunjukkan adanya upaya ke arah yang lebih baik. Dengan terus mengikuti informasi resmi dan memahami konteks kebijakan, para pensiunan bisa menyikapi isu kenaikan gaji 2026 dengan lebih bijak dan tidak terombang-ambing oleh kabar yang belum tentu benar. Ya, banyak pensiunan belakangan ini mulai merasakan hal yang sama. Saat kebutuhan rumah tangga naik, harga bahan pokok terasa makin berat, dan biaya kesehatan tidak bisa ditunda, muncul satu pertanyaan yang terus terlintas di benak. Apakah hak pensiun benar-benar diperhatikan oleh negara tahun ini? Pertanyaan ini bukan tanpa alasan, karena sepanjang beberapa bulan terakhir, informasi tentang rapel pensiun dan kenaikan manfaat pensiun beredar kemana-mana. Namun, tidak semuanya jelas dan tidak semuanya benar. Berapa lama Anda sudah menunggu kepastian yang benar-benar jelas? Bukan katanya, bukan bocoran dari grup WhatsApp,
bukan potongan informasi yang simpang siur, tetapi penjelasan yang akhirnya membuat Anda bisa bernapas lega. Karena hari ini setelah berbulan-bulan menunggu, setelah begitu banyak kabar yang berubah dari minggu ke minggu, kita akhirnya mendapat gambaran paling mendekati fakta tentang kenaikan 18-26% dan jadwal baru rapel pensiunan PNS, TNI, dan Polri untuk November hingga Desember 2025 langsung dari Mangkeo. Dan jujur saja, siapapun yang menggantungkan hidup pada uang pensiun pasti merasakan hal yang sama. Setiap pengumuman kecil berarti harapan besar. Setiap perubahan tanggal membuat hati ikut berdebar. Setiap kali ada yang mengatakan, sudah pasti cair, dalam hati Anda selalu bertanya, benarkah atau ini hanya isu lagi? Itulah kenapa momen ini penting. Bukan hanya soal angka kenaikan 18-26% yang akhirnya dikonfirmasi sebagai rentang realistis. Tetapi, karena untuk pertama kalinya pemerintah memberikan sinyal yang lebih tegas tentang alur pencairan, skema rapel, dan waktu yang berpotensi menjadi jadwal final. Bukan janji kosong, bukan wacana yang hilang begitu saja, tetapi informasi yang sudah melewati proses pembahasan anggaran, simulasi fiskal, dan kesiapan lembaga terkait seperti Taspen, serta instansi pembayaran lainnya. Bayangkan jika selama ini Anda sudah mencoba menghitung-hitung, apakah kenaikan ini cukup untuk menutup kebutuhan bulanan? Apakah rapel nanti masuk dalam satu kali pembayaran besar atau bertahap? Dan apakah benar pencairannya akan dilakukan sebelum penutupan anggaran tahun 2025? Semua pertanyaan itu mulai menemukan jawabannya. Bukan lagi sekedar harapan, tetapi kerangka waktu yang lebih jelas, dasar perhitungan yang lebih pasti, dan bukti bahwa pemerintah benar-benar mengatur ulang timeline agar para pensiunan tidak dibiarkan menunggu tanpa arah. Dalam beberapa menit ke depan, Anda akan mendengar informasi yang tersusun rapi berbasis pada penjelasan pemerintah dan diuraikan dengan bahasa yang tidak bertele-tele, agar Anda bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sedang disiapkan, dan yang paling penting kapan uang itu benar-benar bisa Anda terima. Jika selama ini Anda merasa gelisah karena berita berubah-ubah, maka inilah saatnya mendapatkan versi yang paling mendekati kenyataan. Mari kita mulai. Setelah kita memahami bahwa pemerintah akhirnya memberikan sinyal yang lebih jelas tentang jadwal baru pencairan rapel dan kenaikan pensiun, sekarang kita perlu menggali lebih dalam apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar. Banyak orang mungkin berpikir bahwa proses ini hanya soal menghitung ulang anggaran atau menunggu tanda tangan persetujuan. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks daripada itu. Tahun anggaran 2025 sebenarnya disusun dengan mempertimbangkan banyak faktor, mulai dari ketahanan fiskal, kondisi ekonomi global, hingga kemampuan negara menjaga keseimbangan antara belanja rutin dan belanja pembangunan. Itu sebabnya ketika kenaikan 18-26% diumumkan sebagai angka yang paling memungkinkan, pemerintah tidak mau sembarangan memberi janji tanggal pencairan sebelum semua proses siap secara teknis. Namun kini setelah pembahasan berulang, penyesuaian dari Kementerian Keuangan serta koordinasi dengan Taspen dan instansi pembayaran pensiun lainnya, jadwal baru akhirnya mulai terlihat bentuknya. Disinilah para pensiunan mulai bisa sedikit bernapas lega. Karena ketika Menku sudah memberi penjelasan secara terbuka, itu berarti tahap-tahap internal sudah berjalan cukup jauh. Kita perlu memahami bahwa setiap penyesuaian gaji pensiunan bukan hanya soal mengganti angka pada selit pembayaran, tetapi juga membutuhkan sinkronisasi sistem, validasi data penerima, penyesuaian struktur tunjangan, dan perhitungan ulang rapel sejak bulan efektif kenaikan. Itulah mengapa pemerintah harus memberikan waktu yang cukup agar tidak terjadi kekeliruan saat pembayaran dilakukan. Banyak pensiunan mengira bahwa begitu keputusan naik gaji disahkan, uang otomatis langsung masuk. Padahal ada ribuan titik yang harus dicek agar tidak ada kesalahan pembayaran. Terutama bagi pensiunan yang statusnya berubah, seperti yang baru purna tugas, yang pindah alamat, atau yang memiliki ahli waris pengganti. Semuanya harus disinkronkan sebelum tanggal pembayaran. Ketika Menku memberikan gambaran bahwa jadwal baru akan bergeser antara November hingga Desember 2025, ini bukan berarti pencairan diperlambat,
melainkan justru agar pembayaran dilakukan dengan benar dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Ada pula pertimbangan bahwa pembayaran rapel biasanya dilakukan menjelang penutupan tahun anggaran, sehingga semua kewajiban negara bisa diselesaikan sebelum memasuki tahun fiskal yang baru. Hal inilah yang membuat banyak analis memperkirakan bahwa pembayaran rapel kemungkinan besar akan dilakukan secara bertahap karena beban anggaran di akhir tahun biasanya sedang tinggi-tingginya. Pemerintah tidak ingin pembayaran rapel justru mengganggu stabilitas APBN, sehingga mereka menyusun mekanisme agar pencairan bisa dilakukan tanpa menghambat program lain. Bagi para pensiunan ini berarti satu hal. Jadwal dibuat bukan untuk mempersulit, tetapi untuk memastikan bahwa ketika uang masuk, semuanya sudah beres dan tidak akan ada perubahan mendadak lagi. Ketika kita berbicara tentang kenaikan 18-26%, penting untuk memahami bahwa rentang ini bukan sekadar angka acak. Ini adalah hasil perhitungan berdasarkan indeksisasi kebutuhan hidup, penyesuaian inflasi, dan kemampuan fiskal pemerintah. Artinya, kenaikan ini bukan hanya langkah politis, tetapi juga langkah ekonomi yang memperhitungkan daya beli pensiunan. Selama beberapa tahun terakhir, banyak pensiunan mengeluhkan bahwa uang pensiun mereka tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan harian, harga pangan, biaya kesehatan, dan harga-harga barang pokok terus naik, sementara uang pensiun cenderung startan. Dengan kenaikan kali ini, pemerintah berusaha menutup kesenjangan yang sudah lama dirasakan. Bahkan beberapa ekonom menyebutkan bahwa kenaikan di atas 20% sebenarnya merupakan kebutuhan minimum untuk menjaga keseimbangan daya beli pensiunan agar tetap stabil. Karena itu, ketika angka 18-26% muncul, banyak yang menilai bahwa ini adalah langkah yang cukup berani namun realistis. Dalam proses penyusunan jadwal baru, ada banyak dialog antara lembaga. Taspen misalnya harus memastikan bahwa semua data pensiunan diperbarui secara akurat. Ini termasuk memastikan bahwa tidak ada data yang double, tidak ada penerima yang sudah tidak aktif, dan semua ahli waris yang berhak sudah tervalidasi. Proses ini memakan waktu karena mencakup jutaan data. Di sisi lain, Kementerian Keuangan harus memastikan bahwa penyerapan anggaran berjalan sesuai target dan tidak terjadi kelebihan beban dalam satu periode tertentu. Itulah sebabnya, timeline pembayaran rapal seringkali disusun secara bertahap, bukan sekaligus. Bagi pensiunan, tahap-tahap teknis ini mungkin tidak terlihat, tetapi justru inilah bagian paling penting karena menentukan kapan uang akan benar-benar cair. Jika data belum beres, meskipun anggaran sudah siap, pemerintah tetap tidak bisa menyalurkan dana tersebut. Ketika kita melihat dinamika ini, jelas bahwa pemerintah mencoba menghindari kesalahan seperti keterlambatan pencairan tahun-tahun sebelumnya. Banyak pensiunan mengingat bagaimana pencairan rapel di tahun lalu sempat molor karena penyesuaian anggaran yang mendadak. Untuk 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa hal yang sama tidak terulang. Karena itu, sejak awal tahun 2025, mereka sudah mulai menyiapkan simulasi pembayaran agar proses berjalan lancar. Bahkan beberapa daerah sudah diberi instruksi untuk mempercepat verifikasi data pensiunan. Ini adalah langkah positif karena berarti pemerintah benar-benar mempersiapkan pencairan jauh sebelum tanggalnya ditetapkan. Semua ini memberikan sinyal kuat bahwa jadwal baru November tambah Desember 2025 bukan sekedar wacana, tetapi target realistis yang sedang dikerjakan secara serius. Tidak sedikit pensiunan yang mulai bertanya-tanya apakah rapel akan dibayarkan dalam satu kali transfer besar atau dicicil dalam 2 tahap. Berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya dan penjelasan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan, sangat mungkin bahwa pembayaran dilakukan dalam satu kali transfer, terutama jika pencairan jatuh pada Desember. Namun, jika pemerintah ingin menjaga stabilitas arus kas, bukan tidak mungkin pembayaran akan dibagi menjadi 2 tahap. Misalnya sebagian di November dan sisanya di Desember. Disinilah pentingnya menunggu pengumuman resmi dari Taspen, karena lembaga inilah yang akan memberikan detail teknis tentang mekanisme pembayaran. Yang jelas, pemerintah sudah menyiapkan skemanya, tinggal diumumkan dengan detail kepada publik. Dalam percakapan-percakapan yang berkembang, banyak pensiunan merasa bahwa pemerintah sebenarnya memahami beban hidup mereka.
Apalagi bagi para pensiunan di daerah, kenaikan pensiun bukan hanya soal angka, tetapi juga kesempatan untuk memenuhi kebutuhan yang selama ini tertunda. Banyak yang menunda pembelian obat, menunda servis rumah, bahkan menunda biaya pendidikan cucu karena menunggu kepastian rapel. Itulah sebabnya jadwal pencairan begitu penting karena menyangkut kehidupan nyata, bukan sekadar perhitungan anggaran di atas kertas. Pemerintah pun sadar bahwa jika pencairan dilakukan terlalu dekat dengan akhir tahun, banyak pensiunan akan kesulitan mengatur waktu pembayaran kebutuhan mereka. Karena itu, opsi pencairan di November menjadi pilihan yang sangat masuk akal bagi sebagian analis. Mereka menilai bahwa pemerintah tidak ingin terjadi penumpukan pembayaran di bulan Desember, karena itu berarti beban anggaran terlalu besar dalam satu waktu. Melihat perkembangan terbaru, para pensiunan kini bisa menaruh harapan yang lebih pasti. Ketika Menku berbicara secara terbuka mengenai rentang waktu pencairan, ini bukan hanya strategi komunikasi, tetapi juga bentuk transparansi yang selama ini ditunggu. Tidak ada lagi informasi yang berubah secara mendadak atau kabar simpang siur yang membuat masyarakat bingung. Yang ada adalah garis besar yang bisa dijadikan pegangan sambil menunggu pengumuman teknis dari Taspen. Dan bagi banyak pensiunan ini sudah sangat membantu karena mereka kini bisa merencanakan pengeluaran dengan lebih tenang. Tidak sedikit pula yang mulai menghitung-hitung berapa jumlah rapel yang akan mereka terima berdasarkan persentase kenaikan. Dengan kenaikan hingga 26%, jumlah rapel yang diterima tentu tidak sedikit, terutama badi yang berada di golongan menengah ke atas. Bahkan badi golongan rendah sekalipun, kenaikan ini tetap sangat berarti. Ketika kita bicara tentang perubahan kebijakan, ada hal penting lain yang juga perlu dipahami, yaitu bagaimana pemerintah ingin memperbaiki sistem pembayaran pensiun secara keseluruhan. Kenaikan kali ini hanyalah bagian dari langkah besar untuk menata ulang struktur pensiun nasional agar lebih adil dan berkelanjutan. Dalam beberapa tahun ke depan, ada kemungkinan pemerintah akan menyempurnakan lagi formula pensiun agar lebih sesuai dengan kebutuhan lansia yang semakin meningkat. Dengan bertambahnya usia harapan hidup dan meningkatnya biaya kesehatan, sistem pensiun harus terus menyesuaikan diri. Karena itu, kenaikan 18-26% bisa dianggap sebagai titik awal untuk memperbaiki kesejahteraan pensiunan secara bertahap. Pada akhirnya, yang paling penting bagi para pensiunan saat ini adalah tetap mengikuti informasi resmi dan tidak terjebak pada berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Dengan adanya jadwal baru November-Desember 2025, kita kini memiliki pegangan yang lebih konkret. Pemerintah sedang menyusun langkah-langkah teknis final untuk memastikan bahwa pembayaran berjalan lancar dan tepat sasaran. Dan Anda sebagai pensiunan berhak untuk mengetahui dan memahami seluruh proses ini agar tidak ada lagi kebingungan. Yang pasti Anda tidak sedang menunggu dalam ketidakjelasan seperti sebelumnya. Anda sedang menuju momen pencairan yang sudah semakin dekat dan semakin pasti.